warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Dwi Oktaviani dengan NPM 21130340017, peminatan pemetaan 2021. Di sini saya akan membuat video tugas ujian akhir semester mata kuliah perancangan WebGIS. Nah, pertama-tama di sini kita akan membuka aplikasi Quantum GIS yang dimana akan menjadi soft file yang akan digunakan dalam pembuatan WebGIS. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita harus membuka Badan Pusat Statistik yang dimana akan digunakannya data-data yang akan diinput pada aplikasi Quantum GIS. Nah, pada bagian ini kita scroll ke bawah. Lalu pencet tabel dinamis. Nah, pada bagian subjek, kita pilih bagian geografi. Nah, pada bagian ini, di samping kanan ditampilkan tahun atau waktu yang akan kita pilih. Di sini kita akan memilih tahun 2023. Lalu pada bagian pertama, kita harus memilih luas wilayah. Nah, ketika subjek, indikator, dan waktu sudah ditentukan, langkah selanjutnya yaitu kita mengklik tambah. Nah, pada bagian data terpilih, di sini sudah terpilih data apa yang akan kita ambil, yaitu yang pertama kita akan mengambil data luas wilayah Provinsi Lampung pada tahun 2023. Nah, pada pilih judul baris, di sini tersedia wilayah-wilayah mana yang akan kita pilih untuk diambil datanya. Nah, pada bagian judul baris, di sini kita bisa memilih select all. Nah, ketika sudah, kita scroll lagi ke bawah pada pilih tata letak tabel. Di sini kita langsung bisa submit saja. Nah, lalu akan muncul tabel dinamis wilayah-wilayah yang sudah kita pilih, yaitu pada Provinsi Lampung. Lalu kita unduh data, pilih file Excel. Nah, berikut merupakan hasil unduhan dari BPS Provinsi Lampung yang dimana sudah tersedia dalam aplikasi Excel. Lalu kembali lagi kepada BPS Pusat Statistik Provinsi Lampung. Pada bagian subjek kita ubah lagi kepadatan atau kependudukan. Yaitu pada subjek kependudukan, lalu baru pada indikator kita pilih kepadatan penduduk. Nah, di sini kita klik lagi pada tahun 2023. Ini kita hapus. Kita tambah. Pada bagian data kepadatan penduduk sudah ditambahkan di bagian data terpilih. Lalu di sini kita kembali select all, di mana kita akan memilih kabupaten dan kota. Lalu kita submit lagi. Nah, berikut merupakan data kepadatan penduduk Provinsi Lampung. Lalu kita unduh lagi seperti tadi, yaitu pada bagian Excel. Merupakan data-data yang sudah diambil dari Badan Pusat Statistik yang sudah diinput dan saya satukan di dalam aplikasi Excel. Nah, lalu langkah selanjutnya yaitu kembali pada aplikasi Quantum GIS
yang dimana di sini kita akan menginput SHP batas kabupaten dan batas provinsi. Di sini saya sudah memasukkan batas provinsi dan kabupaten. Berikut merupakan gambaran dari inputan dua data tersebut. Nah, lalu langkah selanjutnya kita memasukkan data BPS yang tadi kita sudah input dalam aplikasi Excel. Nah, di sini sudah ada. Lalu caranya sama, kita tarik saja ke bawah seperti ini. Nah, data sudah masuk ke dalam Quantum GIS. Di sini kita bisa ngecek, yaitu dengan cara klik kanan. Lalu kita open attribute table. Nah, di sini sudah masuk data yang akan kita input. Nah, langkah selanjutnya apabila data Excel sudah masuk, yaitu kita menggabungkan data Excel di batas kabupaten. Caranya yaitu kita klik batas kabupaten, lalu kita klik kanan, kita klik properties. Nah, kita pilih pada bagian joins, lalu kita klik tanda plus pada bagian kiri bawah ini. Nah, seperti ini. Nah, pada bagian ini, yaitu join layer, kita memilih sheet 1, yaitu Excel yang telah kita masukkan tadi. Lalu pada bagian ini, kita pilih join field, target field ini kita samakan, yaitu memakai ID. Lalu kita beri centang pada join field, seperti ini. Nah, karena pada bagian join field dan target field ini kita sudah ID, maka pada bagian join field ini kita tidak perlu lagi menceklis pada bagian ID. Kita hanya perlu menceklis bagian luas, kepadatan, laki-laki, perempuan, dan total. Nah, pada bagian custom field kita checklist. Nah, pada bagian nama ini kita hapus saja, kita kosongkan. Seperti itu. Lalu kita klik OK, itu apply dan OK. Nah, cara kita ngeceknya yaitu kita cek lagi seperti ini tadi. Itu pada open attribute table. Nah, ini merupakan tanda bahwa Excel kita yang sudah kita buat ini sudah tergabung pada bagian batas kabupaten. Nah, lalu langkah selanjutnya, pada bagian batas kabupaten, kita klik kanan, lalu kita pilih export, lalu kita ke save future as. Nah, pada bagian ini kita bisa pilih S3 save file. Nah, lalu di sini kita bisa memilih di mana kita akan menyimpan data ini. Di sini saya akan menyimpan di bagian ArcGIS 10.8. Nah, itu dengan nama data fix 1. Lalu kita klik OK. Nah, layar export sudah sukses ditambahkan di layar vektor. Nah, karena data-data tadi sudah kita gabungkan dan sudah sukses menjadi layer vektor, di sini kita bisa menghapus data pada sheet 1, remove layer, dan pada batas kabupaten juga kita bisa hapus. Nah, yaitu hanya disisakan oleh data yang sudah kita simpan tadi dan batas provinsi saja. Nah, langkah selanjutnya kita bisa mengganti warna pada layer, yaitu dengan cara klik kanan, lalu properties. Nah, pada bagian simbologi, di sini kan simple fill. Di sini kita bisa pilih menjadi simple line. Nah, di sini bisa kita ganti dengan warna merah agar terlihat dengan jelas. Kita pilih OK. Ini. Nah.
Nah, lalu di sini kita bisa mengganti warna pada peta di dalam petanya, yaitu caranya seperti tadi, klik kanan lalu pilih simbologi, lalu kita kepada bagian warna sini, color, lalu kita bisa pilih warna yang kita inginkan. Di sini saya Nah, di sini saya sudah memilih warna biru untuk mengisi warna pada bagian dalam peta. Nah, lalu pada bagian data fix tadi, kita bisa klik seperti tadi, lalu pilih simbologi. Lalu pada bagian atas di sini, kita pilih yang graduate. Nah, pada bagian value, kita di sini bisa tambahkan bagian luas. Maaf, kita ganti pada bagian total seperti ini. Lalu pada bagian class kita pilih 5 dan pada bagian classify, nah di sini sudah muncul. Jadi saya mengubah pada bagian warna simbolnya agar sama dengan warna dalam peta. Nah, pada bagian values atau legend, di sini kita bisa mengubah angkanya, yaitu dengan cara mengklik 2 kali. Di sini kita ganti seperti ini aja. Seperti itu. Lalu kita oke. Nah, sudah muncul pada bagian legenda data fix 1. Tapi pada bagian ini kita belum memunculkan nama-nama dari batas kabupatennya. Nah, di sini kita akan memunculkan nama-nama dari batas kabupaten. Caranya yaitu kita pilih lagi data fix, kita klik kanan, properties, lalu kita pilih label. Nah, pada bagian no label kita pilih single label. Sudah muncul. Nah, di sini kita pilih kabupaten. Pada bagian kabupaten sudah di checklist, lalu pada bagian placement kita pilih whole polygon. Lalu pada bagian buffer kita centang. Ini merupakan size dari font pada peta nantinya. Jika sudah, kita apply dan oke. Nah, ini sudah muncul batas-batas kabupaten pada petanya. Lalu pada bagian ini kita ubah saja namanya. Nah, nama pada bagian legenda kita sudah ubah, yaitu kita ubah jumlah penduduk. Nah, ketika peta jumlah penduduk sudah dibuat, lalu kita akan membuat peta kepadatan penduduk, yaitu kita duplikat layer aja. Seperti ini sudah muncul duplikatnya. Di sini kita bisa ubah dulu nama dari kepadatan penduduk ini. Kita ubah kepadatan penduduk seperti itu. Nah, di sini sudah kita ubah namanya, yaitu jadi kepadatan penduduk. Nah, karena pada bagian kepadatan penduduk di sini value atau legendanya masih jumlah kepadatan penduduk, di sini kita bisa ubah lagi, yaitu klik properties. Lalu kita ke simbologi. Nah, pada bagian value kita pilih kepadatan. Ini. Lalu kita classify. Nah, di sini sudah berubah.
legend dan value, lalu kita apply dan kita klik OK. Nah, di sini kepadatan penduduk dan jumlah penduduk, value serta legenda sudah berbeda sesuai jumlah data masing-masing. Lalu kita edit lagi seperti tadi, yaitu pada bagian bawah value. Kita ubah seperti itu, apply. Oke. Nah, ketika peta yang kita buat ini sudah jadi, lalu langkah selanjutnya kita bisa mengubah peta tematik yang sudah kita buat menjadi peta WebGIS. Nah, sudah seperti ini, lalu kita klik plugins, lalu manage and install plugins. Kita tunggu sebentar. Nah, ketika tampilan sudah muncul, di sini saya langsung search aja, yaitu QGIS to Web. Ini kita pencet seperti ini. Nah, karena saya belum menginstal, di sini saya akan install dulu pluginnya. Nah, ini merupakan tampilan apabila kita sudah mendownload atau menginstal QGIS to Web. Di sini ada tulisan uninstall atau reinstall plugin. Nah, apabila kita sudah mendownload install plugin, di sini kita bisa close dulu. Nah, ketika kita sudah keluar pada bagian QGIS to Web, di sini kita lihat ada bagian ini. Ini merupakan web yang bisa kita buat untuk melakukan pembuatan WebGIS. Apabila tanda ini sudah muncul, berarti download atau install plugin yang tadi kita lakukan itu sudah berhasil. Nah, lalu kita klik saja create web ini, lalu tunggu sampai muncul. Nah, ini merupakan tampilan dari web map atau plugin yang tadi sudah kita buat. Pada bagian ini saya akan matikan checklist pada bagian batas kabupaten. Lalu kita checklist pada bagian jumlah serta kepadatan penduduk. Ini. Nah, pada bagian jumlah penduduk atau pada bagian kabupaten, pada bagian ini kan masih no label. Di sini kita bisa pilih header label pada bagian ini, yaitu always visible. Lalu pada bagian luas kita inline label. Nah, ini merupakan settingan untuk kepadatan penduduk, jumlah penduduk. Bisa diikuti seperti ini. Lalu kita lanjut ke bagian kepadatan penduduk. Nah, ini merupakan settingan label dari kepadatan penduduk, bisa diikuti seperti ini. Nah, ketika layers and group ini sudah kita setting, lalu kita pindah ke bagian appearance, yaitu pada bagian polygon. Pada bagian bawah, di sini ada pilihan open layers, leaflet, dan map box. Di sini saya klik yang leaflet. Kita tunggu. Sudah. Nah, ini bisa kita lihat bentuknya. Ini. Lalu pada bagian add layer list, di sini ada pilihan collapse dan expand.
Di sini kita pilih collapse terlebih dahulu, lalu kita klik update preview. Nah, sudah seperti ini tampilannya. Yang dimana pada bagian ini sudah muncul legenda yang muncul pada bagian peta. Nah, lalu apabila kita memilih pada bagian expand, pada canvas size kita pilih yang full screen, lalu kita bisa update preview lagi. Kita tunggu. Nah, seperti ini tampilan apabila kita pencet pada bagian template full screen. Ini merupakan bagian-bagian gabungan antara QGIS, Reflect, dan QGIS. Namun pada bagian ini saya akan memilih collapse saja. Kita update lagi preview. Seperti ini. Nah, berikut merupakan tampilan tadi, yaitu pada bagian collapse, dimana ketika kita klik bagian sini akan muncul jumlah penduduk dan kepadatan penduduk. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita checklist pada bagian highlight and over, lalu pada show pop-up, dan pada bagian ini basic to extend. Lalu kita update preview lagi. Nah, ketika sudah muncul tampilan seperti ini, kita tidak perlu mengklik, tapi akan sudah muncul bagian atau info-info pada peta. Seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, ketika peta webnya sudah jadi, kita pilih export, lalu kita klik titik 3. Lalu kita pilih di mana kita mau menyimpan peta tadi. Di sini mungkin saya akan membuat folder baru. Saya akan beri nama QGIS Web Map. Nah, saya akan menyimpan di sini. Sudah. Nah, ini merupakan resolusi dari video yang kita buat. Sini saya pilih 5. Lalu kita pilih export. Nah, sudah. Coba kita cek pada bagian dokumen yang tadi kita sudah simpan. Seperti ini, kita klik 2 kali, lalu kita pilih bagian indeks. Nah, ini merupakan tampilan dari web map yang sudah kita buat, yang apabila kita pencet, muncul informasi pada peta yang sudah kita buat, atau sebutannya yaitu pop-up ya. Informasi akan muncul sendiri pada bagian ini, dan ini merupakan legenda dari peta yang sudah kita buat tadi. Nah, pada bagian peta ini kan berisikan 2 informasi, yaitu jumlah penduduk serta kepadatan penduduk. Nah, di sini apabila kita ingin melihat hanya data kepadatan penduduk, nah di sini akan hanya muncul data kepadatan penduduknya saja. Seperti ini. Ya,
apabila kita ingin melihat juga jumlah penduduk, kita hanya perlu menceklis bagian jumlah penduduk, kita pencet, lalu hanya muncul data jumlah penduduk Provinsi Lampung. Sekian video yang sudah saya buat, yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perancangan WebGIS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.